Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melida. Saya merupakan mahasiswi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Sebelum kita mulai, mari kita lihat kutipan berikut ini. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Pernyataan Isjoni tersebut memiliki arti bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan suatu sekolah. Lalu kita lanjut ke materi. Kepala sekolah sebagai supervisi akademik. Salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Adapun supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah sebagai supervisi akademik memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu memantau, membina, memperbaiki proses belajar mengajar di kelas ataupun di sekolah. Sebagai unsur pimpinan dalam sistem organisasi persekolahan, kepala sekolah sebagai supervisor membantu guru untuk memperbaiki pengajaran dan kurikulum, serta meningkatkan kemampuan guru yang profesional. Selanjutnya adalah prinsip supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah harus mengacu pada prinsip-prinsip supervisi akademik. Menurut DOT, dalam buku panduan supervisi akademik Dirjen PMPTK tahun 2010, dinyatakan bahwa ada 14 prinsip supervisi akademik yang meliputi praktis, sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokratis, aktif, humanis, berkesinambungan, terpadu, dan komprehensif. Selanjutnya adalah teknik proses supervisi akademik untuk meningkatkan kemampuan personil sekolah. Yang pertama adalah demonstrasi mengajar. Sebelum melakukan demonstrasi mengajar, seorang supervisor harus menyusun rencana demonstrasi terlebih dahulu dengan mengutamakan penekanan terhadap hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua adalah loka karya. Loka karya adalah kesempatan untuk bekerja sama, mempertemukan ide-ide, mendiskusikan masalah bersama, atau meningkatkan kemampuan pribadi guru dalam bidang masing-masing. Yang ketiga adalah pembicaraan individual. Pembicaraan individual yaitu teknik supervisi untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi supervisor untuk membicarakan langsung dengan guru mengenai masalah yang berkaitan dengan profesional pribadi mereka. Yang keempat adalah kunjungan kelas antar guru. Hasil dari kunjungan kelas antar guru dapat digunakan untuk menilai aktivitasnya tersendiri. Yang kelima adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, tukar-menukar informasi, atau untuk memutuskan suatu keputusan mengenai masalah tertentu. Yang terakhir adalah kunjungan sekolah. Kunjungan sekolah yaitu teknik supervisi yang digunakan untuk mengamati proses kerja, alat yang dipakai, serta metode yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah model supervisi akademik. Model supervisi akademik dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan kontemporer. Model supervisi tradisional meliputi observasi langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan observasi secara langsung kepada guru-guru yang sedang mengajar di dalam ruangan. Yang kedua adalah observasi tidak langsung. Observasi ini dilakukan oleh kepala sekolah melalui tes, diskusi kasus, dan angket. Selanjutnya adalah model supervisi akademik kontemporer. Model supervisi ini sering disebut juga sebagai model supervisi klinis yang meliputi praobservasi atau pertemuan awal. Pertemuan awal ini adalah upaya supervisor untuk menciptakan suasana keakraban dengan guru, membahas persiapan yang dibuat oleh guru, serta membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan. Yang kedua adalah observasi.
Proses observasi kelas dimaksudkan untuk mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar yang ditekankan kepada aspek-aspek yang telah disepakati pada tahap sebelum observasi. Yang terakhir adalah pasca observasi. Pasca observasi merupakan pertemuan balik yang dilaksanakan segera setelah observasi selesai. Hal ini bertujuan untuk menanyakan bagaimana pendapat guru mengenai proses pembelajaran yang baru berlangsung dan menunjukkan data observasi, memberikan guru untuk mencermati dan menganalisisnya. Lalu didiskusikan secara terbuka hasil observasi tersebut, terutama pada aspek yang telah disepakati atau dikontrak. Memberikan penguatan terhadap penampilan guru, menghindari kesan yang menyalahkan dan mengusahakan guru untuk menemukan kekurangannya. Lalu selanjutnya adalah hal penting yang harus dipahami oleh kepala sekolah sebagai supervisor. Adapun dua hal penting yang harus dipahami kepala sekolah sebagai supervisor yaitu pembinaan. Pembinaan ini bisa berupa pembinaan langsung ataupun pembinaan tidak langsung. Yang kedua adalah pemantapan instrumen supervisi akademik yang dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor. Selanjutnya adalah implikasi supervisi bagi kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama yaitu kepala sekolah harus yakin akan kemampuan guru untuk mengembangkan dirinya serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah memiliki sikap terbuka dan tanggap terhadap setiap pendapat guru. Yang ketiga, kepala sekolah harus mau dan mampu untuk memperlakukan guru sebagai kolega yang membutuhkan bantuan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang jelas. Bagi kalian teman-teman yang memiliki pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan.